Astagfirullahaladzim. Gedung yayasan berlantai 2 di Jalan Istiqomah Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah yang merupakan bangunan semi permanen. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan langsung menurunkan 3 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Api dapat dipadamkan petugas setengah jam kemudian. Meski kondisi rumah sudah tidak ada lagi yang dapat diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Rumah diperkirakan satu rumah, cuma 4 kakak di sini, satu rumah 4 kakak. Oke. Oh, dekor apanya semua base, di atas pun habis, lantai 2 pun kena juga. Korban juga nggak ada, kosong ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Halo pemirsa, halo Ayah. Halo Nata dan juga pemirsa, selamat hari Minggu. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, tapi juga nggak ditunggu-tunggu karena besok harus bersiap-siap. Malam ini harus bersiap-siap untuk besok bekerja. Betul banget, Ya. ditambah lagi besok itu anak-anak sekolah udah mulai persiapan untuk MOPD ya kalau zaman dulu kita. Iya, apa masa itu? orientasi peserta didik. Nah kalau sekarang itu MPLS, masa perkenalan sekolah apa gitu, saya lupa singkatannya. Mungkin ya beda-beda. Ospek ya, versi ospek ya untuk anak-anak ya. Tapi kita juga berharap semoga semuanya berjalan lancar ya, dan anak-anak ini memilih sekolah yang tepat begitu ya untuk nantinya mengikuti pelajaran-pelajaran yang disuguhkan oleh guru-guru yang ada di sekolahnya. Dan juga tidak hanya anak-anak sekolah saja, pekerja, pemerintahan, juga apalagi kepolisian ini terus bekerja juga. Hari Senin mungkin akan lebih hektik karena masih banyak kasus-kasus di luar sana ya, Nata dan juga pemirsa yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah pemirsa terkait dengan misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang hingga kini kasusnya masih penuh misteri ya. Iya. Seperti ibaratnya kayak puzzle, beberapa potongan gambar dari kamera pengawas pun beredar luas di media sosial. Kemudian ada sosok yang tertangkap kamera CCTV, namun belum ada petunjuk pasti. Karena ini ada 2 orang yang pertama penjaga kos, terus yang kedua itu bawa sapu. Nah itu ngapain gitu kan. Dan ini pastinya menimbulkan berbagai spekulasi ya pemirsa ya. Apakah memang ini pembunuhan atau mungkin berkaitan dengan pekerjaan Arya Daru Pangayunan. Dan polisi hingga kini masih terus menyelidiki, merangkai berbagai keterangan dan juga bukti. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana netizen kita bekerja begitu ya. Kalau banyak beredar di media sosial bagaimana mereka melakukan investigasi sendiri begitu ya. Intelijen dari netizen ya. Betul sekali. Dan kita akan bahas kasus ini pemirsa dalam program Sindo Today, yang mana program ini juga akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Polisi masih merangkai misteri kematian diplomat muda di Gondang Dia, salah satunya lewat potongan video CCTV. Jelang memasuki tahun ajaran baru, sejumlah ibu rumah tangga di kota Banda Aceh ramai mendatangi toko emas untuk menjual logam mulia. Festival Kembar digelar di kota Femilla, Argentina. Sebanyak 350 pasang kembar dihadirkan. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi anggota TNI AU Lanut Sukani di Majalengka, Jawa Barat menangkap sejumlah anggota geng motor yang akan tawuran. Pelaku yang kebanyakan masih pelajar ini pemirsa langsung diserahkan ke polisi.
Celurutnya tadi. Celurutnya di mana? Sejumlah remaja anggota geng motor yang akan tawuran ini berakhir di tangan anggota TNI AU Lanut Sugiri Sukani. Mereka langsung diberi pembinaan sebelum diserahkan ke polisi. Penangkapan bermula dari laporan warga yang mengaku resah dengan adanya gerombolan remaja bersenjata tajam. Laporan ini tindak lanjuti petugas jaga Lanut Sugiri Sukani dengan memblokade jalan. Namun blokade ini terobos pelaku hingga 7 pelaku terjatuh dan diamankan petugas. Kami melaksanakan penghadangan kita buat blokade untuk menghadang massa kurang lebih 60 orang. 60 orang kita blokade, tetapi mereka menerobos blokade tersebut. Petugas TNI AU Lanut Sugiri Sukani langsung menyerahkan 7 pelaku tawuran ke pihak kepolisian sektor Ligung. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Inilah video amatir detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personil Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personil Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan yang dilakukan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea pun dibuat gerak dan mengecam aksi penyerangan fasilitas negara yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota polisi, termasuk korban pengeroyokan yang terekam ikut dalam aksi penyerangan. Wali Kota Gorontalo berharap polemik yang tengah berproses hukum di Polresta Gorontalo dapat ditangani dengan profesional oleh penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara oknum anggota TNI Angkatan Udara bersama istrinya terlibat cekcok dengan seorang pedagang wanita di kawasan kuliner Maros, Sulawesi Selatan. Kenapa sifatku? Kenapa? Nah, kenapa sifatku? Dalam video yang beredar di media sosial pemirsa terlihat oknum prajurit berseragam TNI Prada ANP cekcok dengan seorang pedagang wanita. Diduga dipicu masalah pekerjaan, oknum tersebut tampak emosional dan diduga melakukan tindakan kekerasan. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 8 Juli 2025 ini telah dilaporkan ke Denpom dan Polres Maros. TNI menegaskan akan menindak tegas anggotanya dan mengimbau prajurit untuk menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan masyarakat sipil. Sebelum itu video yang itu belum dipencet HP-nya, belum sempat ke video. Cuman dia mau rampas itu HP. Saya kasih gini HP terus kena dada saya. Itu juga saya keberatan di situ.